Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pembahasan kali ini kita akan ganti kitab dulu ya, kita ganti. Kali ini kita pembahasan kajian kitab Tibyan. Judul kitabnya Tibyan. Nanti aku kasih tahu thumbnail kitabnya atau sampul kitabnya. Tibyan karangan Syekh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Mukaddimahnya panjang ya, tapi aku langsung aja ke pembahasan. Bab 1, Al-Babul Awal, bab yang pertama, fi atraqin min fadilati tilawatil Quran wa hamalatihi. Keutamaan membaca, mengkaji, menghafal Al-Quran dan membawanya. Itulah dia. Keutamaan membaca Al-Quran dan membawanya. Jadi maksud dari kitab ini membahas tentang Al-Quran. Jadi adab-adab segalanya tentang Al-Quran. Tapi yang berhubungan dengan masyarakat umum kita, misalkan ya, membaca Yasin di depan mayat, gimana hukumnya? Selama ini mungkin yang belum tahu tentang dalil-dalilnya itu, nanti di sini ada pembahasannya. Ya, di sini ada pembahasannya. Jadi kita akan bahas satu persatu. Jadi kalau nggak ada yang bisa bilang lagi kayak ini salah, nggak bisa lagi mereka bilang kayak gitu. Oke? Jadi ada dalilnya ini. Yang bab pertama tentang keutamaan fadilah membaca Al-Quran ya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, kalian baca sendirilah ya. Kalian baca sendiri ayatnya. Nanti aku kasih durasi untuk bacanya dan artinya. Kalian baca sendiri, lalu nanti aku jelasin lagi. Oke, kasih durasi. Oke, sudah. Kalau kecepatan tinggal di pause aja. Oke. Jadi membaca Al-Quran itu tidak akan merugi, ya, tidak akan merugi. Tidak akan merugi dan seterusnya, banyaklah di situ kan. Lalu ada dari hadisnya juga. Ini nggak perlu banyak pembahasan karena ini hukum-hukum beserta dalilnya itu yang perlu dijelaskan. Kalau ini nggak ada yang perlu dijelaskan, tinggal baca-baca sendiri aja. Oke, ada dalil hadisnya juga, aku kasih lihat. Terus dikatakan Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Oke, lanjut aja. Ada hadis lagi, aku kasih lihat. Baca sendiri ayatnya. Oke, artinya orang yang membaca Al-Quran, dia mahir melakukannya, kelak mendapatkan tempat. Seterusnya baca. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak mahir, membaca tertekun-tekun, maksudnya terbata-bata dan nampak agak berat lidahnya, belum 2 pahala. Jadi gini, di dalam membaca Al-Quran ini gak harus nunggu kita bisa, harus kita nunggu kita lancar, gak harus nunggu kita fasih baru membaca Al-Quran. Maksudnya apa? Ketika seseorang baru belajar mengenal huruf Iqra atau alif bata, ketika dia sudah tamat Iqra atau alif bata, alif, maka dia boleh membaca Al-Quran walaupun masih terbata-bata, gak masalah, tetap mendapatkan yang namanya pahala. Walaupun apalagi dia gak tahu artinya, gak masalah, tetap dia dapat pahala. Atau dia belum fasih, dia sudah lancar tapi dia belum fasih, ya kan, maka gak masalah selama, ingat ya, selama dia masih ingin memperbaiki kesalahannya itu. Contoh, dia masih terbata-bata. Ketika dia terbata-bata itu, maka dia harus punya usaha untuk melancarkan bacaannya itu. Jangan gara-gara terbata-batanya ini udahlah biar aja kayak gini. Jangan, dia juga harus berusaha untuk supaya gimana dia bisa lancar membaca Al-Quran itu. Yang belum fasih, gimana usahanya supaya bisa dia membaca Al-Quran dengan fasih? Gimana? Belajar. Itu dia. Belajar yang ke orang yang fasih dan sebagainya. Tetap mendapatkan pahala. Walaupun gak tahu arti, walaupun belum fasih, walaupun yang namanya masih terbata-bata. Tapi kalau dia emang udah fasih membaca Al-Quran, emang udah lancar membaca Al-Quran, tapi disengajain ya,
disengajain nggak fasih, disengajain terbata-bata, maka itu yang menjadi dosa bagi dia. Karena dia sudah fasih membaca Al-Quran. Contoh ini contoh. Dia kayak A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu kan cara baca yang benar. Tapi orang yang benar ini kadang dia males buat fasih. Banyak. Contoh misalnya begini. A'udzu billahi minas syaitonir rajim gitu. Itu salah. Malah dia jadi malah dosa bagi dia. Atau lagi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, salah total. Maka ketika orang yang fasih tadi, ya aku contoh bukan maksudnya apa, tidak, aku mencontohin. Ketika orang yang fasih tadi membacanya, ketika orang yang lancar tadi membacanya, dia sengajain buat tidak fasih, dia sengajain buat dia terbata-bata, maka itu jadi dosa bagi dia. Jadi harus baik-baik bacanya, harus fasih bacanya kalau dia emang udah bisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin, dan seterusnya gitu. Jadi dia harus sesuai harokat dan seterusnya kalau dia udah emang bisa. Tapi kalau dia emang belum bisa, itu tidak akan menjadi dosa bagi dia, malah jadi pahala. Selama dia masih mau berusaha untuk memperbaiki bacaan dia itu. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini dulu pembahasannya karena bab satunya masih ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.